Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Di sini dalam video ini saya Alif Fafila dan Riza akan menjelaskan tentang interferensi dan juga integrasi. Baik, apa sih interferensi bahasa itu? Nah, interferensi bahasa itu merupakan suatu keadaan di mana pengguna bahasa mengambil suatu unsur atau fitur dari sumber bahasa sebagai pelengkap dan juga pembantu untuk bahasa kedua. Nah, berikut contoh dari interferensi bahasa. Pesan yuk. Pesan apa nih? Aku pesen watermelon dah. Aku pesan es lemon tea aja deh. Oke. Interferensi memiliki 4 macam. Ada apa aja ya? Simak berikut ini. Yang pertama ada interferensi fonologis. Interferensi fonologis ini terjadi saat penutur melafalkan atau menyisipkan bunyi-bunyi bahasa dari bahasa lama ke dalam bahasa penerima. Lu ngapain sih? Ini bersihin chat grup. Grupnya rame banget nih. Dari kata rame seharusnya itu menjadi kata ramai. Yang kedua, interferensi morfologis. Interferensi morfologis ini terjadi saat pembentukan kata bahasa Indonesia menyerap imbuhan dari bahasa lain. Kondisi ini terjadi akibat kontak bahasa dari penuturnya. Ya, ini cara file dipindah dari Word ke PDF gimana ya? Itu pakai I love PDF aja. Search dulu di Google. Oh, bisa ya? Iya, bisa. Oke. Interferensi morfologis ini ada dari kata dipindah, seharusnya menjadi dipindahkan. Interferensi sintaksis adalah interferensi yang terjadi akibat penggunaan unsur bahasa lain ke dalam pembentukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur bahasa dimaksud dapat berupa kata, frasa, ataupun klausa. Oh, iya nih. Mindahin dari Word ke PDF pakai I love PDF. Worth it banget dah. Nah, ya kan? Gimana? Bagus. Jadi di contoh tersebut, kenapa bermasuk interferensi sintaksis? Karena dia mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Interferensi semantis itu terjadi pada tataran makna. Wah, gokil banget nih emang kalau sekarang apa-apa mudah ke Google. Integrasi adalah suatu unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut. Bentuk-bentuk integrasi itu ada 4. Yang pertama, integrasi audial. Integrasi audial itu bentuk integrasi yang terjadi melalui pendengar. Mulanya pelafal atau pemakai bahasa mendengar bahasa dari penutur aslinya, kemudian mencoba untuk melafalkannya sesuai dengan apa yang didengar. Siang-siang gini enaknya minum sirsak loh. Iya nih, enak nih minum sirsak. Pesen ah. Yuk pesen. Kamu pesen nggak? Pesen deh. Oke. Dalam contoh tersebut, kata sirsak itu sebenarnya dari bahasa asing, yaitu zuursak dari bahasa Belanda. Yang kedua ada integrasi visual. Integrasi visual adalah
bentuk integrasi yang berasal dari bentuk tulisan dalam bahasa asli, yang kemudian nantinya diubah menurut aturan bahasa penerima. Yang ketiga, integrasi penerjemahan langsung. Integrasi penerjemahan langsung adalah bentuk integrasi dengan mencarikan kata yang sepadan antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Yang keempat, ada integrasi penerjemahan konsep. Integrasi ini dilakukan dengan mengkaji konsep kosakata asing, kemudian dicarikan konsep tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, dalam bahasa Indonesia itu pengobatan, tapi dalam bahasa asing, bahasa Inggris khususnya, namanya medication. Nah, akibat interferensi dan integrasi terhadap bahasa resipien itu disebabkan karena bahasa selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Di samping itu, sifat bahasa yang abbreviated atau menafsirkan juga menjadi pertimbangan mengapa fenomena interferensi dan integrasi bahasa terjadi. Akibat dari interferensi dan integrasi bahasa bagi bahasa resipien cenderung relatif. Jika penutur memiliki pendirian akan norma-norma bahasa, maka bahasa demikian itu tidak menjamur berlalu-lalang sedemikian rupa. Oke, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.